Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video yang berikutnya, kita masih membahas latihan soal penilaian akhir tahun Matematika wajib kelas 10, kali ini di materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini ada beberapa soal yang sudah saya siapkan. Kita awali dari soal yang pertama. Ubah dalam ukuran radian ataupun derajat sudut-sudut berikut. Nah, konsep yang digunakan di sini jelas adalah di ukuran sudut. Nah, kita mengenal ada dua ukuran sudut ya. Untuk ukuran sudut, ini ada dua ukuran yang kita bisa gunakan, yaitu derajat dan juga radian. Intinya apa? Intinya satu derajat ini itu setara dengan pi per 180 derajat radian. Dan sebaliknya, satu radian ini bisa diganti atau setara dengan 180 derajat per pi. Ya, ini catatannya atau yang akan kita gunakan ya di sini ya. Langsung saja untuk soal nomor 1 untuk penyelesaiannya. Kita awali dari 1A. 150 derajat akan diubah ke satuan radian. Ini cukup sederhana saja ya. Kita tinggal kalikan saja dengan pi per 180 derajat. Nah, tinggal masalah menyederhanakan nilainya saja. Ini bisa dibagi 10 dulu ya masing-masing. 15 dan 18 keduanya bisa dibagi dengan 3 ya. Yang ini hasilnya 5. Ini 18 bagi 3 hasilnya 6 ya. Maka 150 derajat sama saja dengan 5 pi per 6 radian. Kemudian yang B, 330 derajat. Ini sama caranya, ubah ke radian, berarti kalikan saja dengan pi per 180 derajat ya. Sama, ini bagi 10 dulu. Kemudian 33 dengan 18, keduanya juga bisa dibagi 3. 18 bagi 3, 6. 33 bagi 3, 11, jadi 11 pi per 6 radian. Nah, ini untuk mengubah satuan derajat ke radian. Kali ini untuk sebaliknya. Yang C, 5 pi per 4. Ini akan diubah ke satuan radian. Berarti kalikan dengan sebaliknya ya. Kali ini dikalinya dengan 180 derajat per pi. Nah, jelas di sini pi-nya saling membagi habis. 180-nya dibagi 4. Ini 45 derajat. Tinggal dikalikan dengan 5. Itu 225 derajat. Kemudian yang terakhir yang D, 7 pi per 3. Ini akan diubah ke satuan derajat. Sama ya caranya. Kalikan dengan 180 derajat per pi. Di sini pi-nya saling membagi habis. 180-nya bagi 3, 60. 60 dikali 7, 42 ya. Berarti 420. Oh, mohon maaf. 42 derajat ya. Nah, ini harusnya 40. Benar ya, 420 derajat. Ya. Nah, itulah untuk soal nomor 1, mengubah ukuran sudut ke radian ataupun sebaliknya. Ya, dilanjutkan ke soal yang kedua. Perhatikan segitiga ABC yang siku-siku di titik B sebagai berikut. Akan ditentukan sin theta, cos theta, dan juga tangen theta. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita hanya perlu mengingat perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku, yang mana ada beberapa hal yang perlu diingat di sini ya. Yang pertama, untuk ada 6 jenis perbandingan. Yang pertama adalah sin. Jadi sin di sini adalah depan per miring. Kemudian ada cos. Cosinus adalah samping per miring. Kemudian ada tangen.
Tangan adalah depan per samping, dan 3 yang lainnya adalah kebalikan dari 3 perbandingan trigonometri ini. Kebalikan sin adalah kosekan. Nah, ini adalah kebalikannya, berarti miring per depan. Kemudian kebalikan cos itu secant, berarti miring per samping. Dan kebalikan tangan adalah kotangen, ini samping per depan. Nah, 6 perbandingan trigonometri ini harus dipahami ya konsepnya. Kemudian untuk penyelesaiannya, kita cukup memperhatikan posisi dari sisi-sisi ini ABC terhadap theta. Ini A adalah sisi sampingnya ya. Ini bisa dituliskan di sini. A adalah samping. Kemudian B adalah sisi terpanjang, berarti B adalah miringnya. Kemudian C adalah sisi depannya ya. Sehingga untuk yang pertama, nilai dari sin theta, sinus sendiri didefinisikan sebagai depan per miring. Kita tinggal lihat saja posisinya ya. Depannya adalah C, miringnya adalah B. Maka sin theta adalah C per B. Yang sesuai dari gambar ini. Kemudian yang B, cos theta. Nah, cosinus adalah samping per miring. Nah, tinggal dilihat saja ya. Sampingnya adalah A, miringnya adalah B. Berarti hasilnya cos theta adalah A per B. Dan yang terakhir, yang C, tangen theta. Nah, tangen theta ini depan per samping ya. Depannya adalah C, sampingnya adalah A. Berarti tangen theta adalah C per A. Ya. Yang penting ini diingat-ingat untuk 6 perbandingan trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 3. Diketahui segitiga PQR siku-siku di titik Q. Jika cos P adalah 5/12, tentukan nilai dari sin P dan juga tangen R. Untuk menyelesaikan ini sama ya, konsep yang dipakai masih berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kali ini kita gambarkan dulu segitiga PQR yang sesuai dari keterangan di soal. Ya, di sini kita sketsakan segitiga PQR. Siku-sikunya di titik Q. Kemudian kita bisa namakan sini misalnya P, ini R-nya, segitiga PQR seperti ini. Diketahui bahwa cos P ini nilainya adalah 5/12. Ya. Nah, cos ini sendiri menyatakan samping per miring. Ini nilainya adalah 5/12. Kita boleh mengasumsikan sampingnya dari sudut P itu yang ini. Nah, ini samping. Ini adalah yang panjangnya 5 dan miringnya yang panjangnya 12. Oleh karena itu untuk sisi depannya ini masih belum diketahui, akan tapi bisa kita cari menggunakan teorema Pythagoras ya. Karena pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras. Ya, kita carinya depan, berarti ini adalah akar dari sisi miring kuadrat dikurang dengan samping kuadrat ya. Jadi depannya adalah akar 12 kuadrat kurang 5 kuadrat. Di depannya adalah akar 144 kurang 25. Itu akar 119 ya. Nah, ini tidak bisa disederhanakan, ya tulis saja apa adanya seperti ini. Dan kemudian kita mau cari yang A adalah sin P. Ya, sinus sendiri adalah depan per miring. Tinggal masukkan saja, depannya sudah kita peroleh nilainya. Itu akar 119 dibagi miringnya adalah 12 ya. Seperti ini saja. Kemudian yang B akan ditentukan tangen R.
Tangan sendiri adalah depan per samping. Tapi perhatikan depan di sini adalah depannya sudut R. R-nya ini berarti depannya adalah 5, sedangkan sampingnya adalah yang ini ya. Sampingnya adalah RQ yang panjangnya adalah akar 119. Nah, kurang lebih seperti itu untuk penyelesaian di soal nomor 3. Berikutnya untuk soal nomor 4. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di A jika panjang AB adalah 3 cm dan AC adalah 6 cm, maka nilai tan B adalah. Untuk penyelesaiannya, kita gambarkan terlebih dahulu ya untuk segitiga yang dimaksud. Kali ini segitiga ABC. Untuk gambarnya, segitiga ABC siku-siku di A ya. Kurang lebih seperti ini. Ini siku-sikunya di A, kemudian diketahui panjang AB adalah 3. Ya, kurang lebih seperti ini ya untuk gambaran segitiga ABC. AB panjangnya 3 cm, AC-nya 6 cm, dan kita akan menentukan nilai tangan B di sini ya. Untuk menentukan tangan B, kita pakai definisinya tangan. Di sini nyatakan perbandingan sisi depan dengan samping, yang ternyata baik depan maupun sampingnya adalah sisi yang sudah diketahui. Di depannya adalah 6, per sampingnya adalah 3, maka jelas nilai tangan B adalah 2. Nah, cukup sederhana ya untuk nomor 4. Berikutnya akan kita lanjutkan ke soal nomor 5. Untuk soal nomor 5 diberikan gambar berupa segitiga ABC seperti ini, yang merupakan segitiga yang siku-siku di titik B, di mana panjang AB adalah 8 dan sudut A besarnya adalah 30 derajat. Nah, kita akan menentukan yang pertama adalah panjang sisi AC dan juga panjang sisi BC. Yang pertama terlebih dahulu. Untuk menentukan panjang sisi AC, kita lihat posisinya sisi AC terhadap sudut. Yang diketahui ini adalah sisi miring ya. Sedangkan yang diketahui ini adalah sisi samping. Berarti untuk menentukan AC, kita lihat hubungannya samping sama miring itu ada di perbandingan cosinus. Ya, jadi pakai nilai cosinus 30 derajat. Ini adalah samping per miring. Nah, kita ketahui bahwa nilai cos 30 derajat itu sendiri adalah setengah akar 3 ya. Sampingnya 8, miringnya adalah AC atau yang mau dicari. Nah, setengah akar 3 itu sama saja akar 3 per 2 ya. Ini sama dengan 8 per AC, sehingga kalau nyari AC, konsep perkalian silang. AC di sini atau akar 3 AC adalah 2 kali 8 itu 16. Maka nilai AC-nya adalah 16 per akar 3. Kita perlu merasionalkan di sini, kalikan akar 3 per akar 3. Ini 16 per 3 akar 3. Ini untuk panjang AC ya. Dengan satuannya ini satuan panjang gitu aja ya. Karena tidak diberikan satuan yang spesifik di sini. Kemudian yang B, untuk menentukan panjang BC, kita lihat ya. BC ini terhadap sudut yang diketahui adalah depan. Sedangkan panjang sisi yang sudah diketahui adalah samping. Nah, berarti depan dan samping ini ada di perbandingan tangan. Pakai nilainya tangan 30 derajat ya. Kalau definisi tangan itu depan per samping. Sedangkan tangan 30 nilainya adalah 1/3 akar 3 ya, atau 1/4 akar 3 ya. Depannya yang dicari yaitu BC. Sedangkan sampingnya adalah
8 ya. Di sini tinggal kalikan silang aja. Jadi 8/3 adalah 8/3 adalah nilainya BC. Berarti kalau nyari bentuk sederhananya 8/3 ini tinggal dirasionalkan, kalikan akar 3 per akar 3 sehingga diperolehlah BC-nya 8/3 akar 3. Nah, seperti itu ya untuk soal nomor 5. Dilanjutkan dengan soal nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah segitiga seperti ini ya, segitiga siku-siku, dan kemudian salah satu sudut yang lain adalah alfa. Ditanyakan adalah nilai sin alfa yang memenuhi. Panjang sisi yang sudah diketahui ini jelas adalah sisi miring, panjangnya 12 dan sampingnya adalah 6. Untuk menentukan nilai sin alfa, ini sinus sendiri adalah depan per miring, berarti kita butuh panjang sisi depannya. Nah, ini ya depannya. Tentukan terlebih dahulu menggunakan aturan Pitagoras, yaitu akar dari miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Akar ini miringnya dimasukkan, yaitu 12 kuadrat kurang dengan 6 kuadrat. 12 kuadratnya adalah 144 kurangi 36. Di akar 108. Kalau mau disederhanakan kita bisa nyatakan 108 sebagai 36 kali 3, di mana 36 nilai akarnya adalah 6, berarti sama saja dengan 6 akar 3. Nah, ini tinggal dimasukkan ke aturannya, itu depan per miring, depannya 6 akar 3, dibagi miringnya 12. Nah, ini bisa dicoret. 1, 2, berarti sin alfa adalah setengah akar 3. Kemudian untuk soal nomor 7, kita akan menentukan nilai trigonometri berikut. Ada sin 60 derajat tambah cos 30 dan seterusnya yang A. Sin 60 derajat ditambah dengan cos 30 derajat. Pada intinya untuk menyelesaikan soal ini, kalian hanya perlu hafal ya nilai-nilai trigonometri sudut istimewa yang besarnya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat, atau nilai-nilai sudut istimewa yang ada di kuadran 1. Nah, untuk menghafalkannya juga sudah pernah disampaikan ya dengan cara membuat suatu tabel ya. Sin 60 derajat ini nilainya setengah akar 3, kemudian cos 30 juga sama, setengah akar 3. Jadi hanya perlu menjumlahkan angka di depannya akar 3 saja. Setengah tambah setengah itu hasil jumlahannya 1, berarti jumlahannya adalah 1 akar 3, atau dituliskan akar 3 saja seperti ini. Kemudian yang B, tangan 45 derajat dikurang dengan cos 60 derajat. Nilai tangan 45 adalah 1, sedangkan cos 60 adalah setengah ya, sehingga hasilnya adalah 1 kurang setengah, yaitu setengah. Dan yang C, sin 45 derajat dikali dengan cos 45 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2. Cos 45 juga sama, setengah akar 2. Setengah kali setengah 1/4. Akar 2 kali akar 2 adalah 2 ya. Jadi sederhanakan. Nilainya adalah setengah. Nah, itu tadi untuk latihan soal yang berkaitan dengan materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.